Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara, Anda masih berpikir Indonesia dalam kondisi yang baik-baik saja? Bener? Serius? Nggak ada masalah? Baik-baik aja? Mohon maaf ya, saya tidak. Saya sama sekali tidak berpikir Indonesia dalam kondisi baik-baik saja. Nggak usah ngomong soal ekonomi, nggak usah ngomong soal apa ya, nggak usah ngomong soal hukum yang tajam ke bawah, tumpul ke atas gitu, nggak usah deh. Ini saya ngomongin sebuah lembaga yang dibentuk secara sangat khusus sebagai amanat dari reformasi untuk memberantas korupsi. Ya kan? Jangan lupa ada Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang dibentuk pasca reformasi. Ini lembaga tadinya superwadi dengan kewenangan khusus yang tidak dimiliki oleh lembaga-lembaga lain. Bahkan polisi, jaksaan pun sebetulnya tidak punya wewenang seperti yang dimiliki oleh KPK sebelumnya. Misalnya kewenangan menyadap, telepon dan sebagainya. Dan waktu itu sampai beberapa waktu lalu memang KPK menjadi sandaran kepercayaan publik atas penegakan hukum khususnya di bidang korupsi. Jauh melampaui di atas polisi dan kejaksaan yang memang sudah seharusnya. Tapi itu dulu sebelum KPK dikooptasi. Pimpinannya Jenderal Polisi Bintang 3 aktif. Jenderal aktif Polisi Bintang 3, ketuanya Firly Bahuri, ya kan? Aduh. Kemudian undang-undangnya direvisi, dan revisinya berdarah-darah, jangan lupa saudara, berdarah-darah. Banyak korban, ratusan luka-luka, puluhan atau ratusan juga diangkut polisi, entah dibawa kemana, ke markas Polda atau apa, walaupun kemudian mereka dibebaskan juga, tapi mereka dalam kondisi babak belur waktu ditangkap dan sebagainya. Foto-fotonya, videonya bertebaran. Aduh, mengerikan sekali. Dan yang paling fenomenal ada pasukan STM, The Avengers, The Real Avengers. Wow. Oke saudara, itu kisah memilukan. Dan ternyata kisah memilukan KPK belum selesai. Walaupun Tempo menulis, koran Tempo, covernya KPK nih, permainan terakhir. Ini cover sangat berbicara saudara, permainan terakhir. Wih, di Tempo ini memang kalau bikin cover, kayak bikin ilustrasi dahsyat. Oke saudara ya, apa sih yang ditulis Tempo? Ini ada sedikit pengantarnya, cover story. Edisi 4 Mei, hari ini 4 Mei. Novel Baswedan dan para penyidik andal dikabarkan tidak lolos dalam tes aparat sipil negara. Novel Baswedan dan para penyidik andal dikabarkan tidak lolos dalam tes menjadi aparat sipil negara di Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Uji wawasan kebangsaan ini disebut-sebut mengganjal para penyidik yang telah membongkar berbagai kasus korupsi besar itu. Kelanjutan karir mereka pun belum jelas. Efek terburuk revisi Undang-Undang KPK. Saudara, pengantarnya sangat singkat tapi sangat bermakna dan orang langsung paham. Publik langsung paham yang dimaksud. Oke ya. Dahsyat. Ini dari Jawa Pos. Dari Jawa Pos, nanti saya bacakan juga. Novel Baswedan dan puluhan pegawai lain dipecat. KPK dibredel. Wis. Ngeri nggak ini judulnya ini ya? Aduh, ini iklan mulu ini. Duit dari sini sih memang ya. Novel Baswedan dan puluhan pegawai KPK dipecat. KPK dibredel. Ini ngeri. Saya baca judulnya, berita sedikit ya. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK telah menerima hasil tes wawasan kebangsaan sebagai syarat alih status pegawai keaparatur sipil negara ASN dari Badan Kepegawaian Nasional BKN. KPK belum mengumumkan secara resmi nama-nama pegawainya yang lolos menjadi ASN. Namun beredar sejumlah pegawai KPK seperti penyidik senior KPK Novel Baswedan dan puluhan pegawai lain yang berintegritas. Novel Baswedan
penyidik senior KPK Novel Baswedan dan puluhan pegawai lain yang berintegritas akan diberhentikan per 1 Juni 2021. KPK benar telah menerima hasil asesmen wawasan kebangsaan yang diserahkan pihak BKN RI tanggal 27 April 2021. Kata pelaksana tugas PLT juru bicara KPK Ali Fikri dikonfirmasi Senin 3 Mei kemarin ya. Oh, apalagi nih berita berikutnya? Panjang betul iklannya ya. Mana ini? Mana lanjutannya? Lanjut nih dia di sini. Juru bicara KPK sedang bidang penindakan ini masih enggan menjelaskan secara rinci terkait nama-nama pegawai yang lolos menjadi ASN. Dia memastikan akan mengumumkan secara resmi hasil tes seluruh pegawai dalam waktu dekat. Terpisah Ketua KPK Firly Bahuri mengklaim belum mengetahui siapa saja yang lolos tes kebangsaan dari BKN itu. Dia menyebut sampai saat ini hasil tes masih di Sekjen KPK. Wah. Senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Nurul Gufron. Dia juga mengklaim belum mengetahui siapa saja pegawai KPK yang lolos menjadi ASN. Kita belum membuka hasil tes wawasan kebangsaan. Anda percaya semua kompak pimpinan, ketua, dan wakil ketua KPK mengaku belum tahu hasil nama-nama yang lolos dan tidak lolos hasil tes kewawasan kebangsaan dari BKN, Badan Kepegawaian Negara. Anda percaya? Percaya? Ini soal penting, saudara. Sangat penting. Masa nggak tahu udah sekian hari, tapi monggo silakan ngomong gitu. Kalau saya nggak percaya. Boleh dong, saya nggak percaya dong. Hak saya kan untuk percaya atau tidak percaya pada seorang atau pada institusi tertentu. Ini penting banget. Ini masalah yang sangat penting. Novel Baswedan gitu loh. Dan puluhan pegawai KPK lain yang berintegritas. Udah bocor, bos. Keluar, bos. Berdasarkan informasi yang dihimpun, puluhan pegawai KPK berpotensi tidak lolos tes wawasan kebangsaan sebagai syarat alih status pegawai menjadi ASN. Akan diberhentikan dengan hormat pada 1 Juni 2021. Sekitar 75. Sekitar 70 sampai 80 nggak lolos. Adapun nama-nama besar yang dikabarkan diberhentikan dari KPK antara lain penyidik senior KPK Anies Baswedan, Ketua Wadah Pegawai. Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo, Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi Heri Muryanto, Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antara Komisi dan Instansi PJK AKI Sudjarnoko, Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi Giri Suparajono, seluruh kasatgas dari internal KPK, seluruh pengurus inti wadah pegawai WP, dan serta puluhan KPK yang berintegritas. Anda tahu tesnya kayak apa? Kenapa bisa nggak lulus orang-orang semacam KPK, semacam Novel dan lain-lain yang berintegritas tadi? Padahal karya mereka, rekam jejak mereka membongkar kasus-kasus besar korupsi, sangat-sangat dahsyat. Tapi mungkin ya karena itu mereka tidak lulus. Dan pertanyaannya, ampun ya. Ini loh Pak, pertanyaannya Pak, deret pertanyaan janggal tes pegawai KPK jadi ASN, dari HTI hingga doa makan. Apa urusannya doa makan ditanya dalam tes kepegawaian alih dari KPK menjadi ASN? Apa urusannya HTI? Astagfirullahaladzim. Aduh. Oke. KPK sudah mengaku udah sama juga. Nah kan, Direktur Pusat Studi Konstitusi Pusako Universitas Andalas Ferry Amsari mengaku mendengar kabar tersebut. Kabar tidak lulusnya tadi ya, Novel dan kawan-kawan. Termasuk soal isi dari pertanyaan dalam tes tersebut. Bukan soal substansi yang ditanyakan, tapi memang pertanyaannya bermasalah, kata Ferry kepada wartawan. Iya, kalau substansi, kalau dia sebagai anggota KPK, pertama kemampuan teknisnya dalam penyidikan. Misalnya kan gitu kan ya. Misalnya,
kemampuan teknisnya. Lalu dalam pasal teknis lagi kemampuan mereka dalam melakukan pengintaian, misalnya itu ya, misalnya. Atau kalau bicara integritas, kemampuan mereka, sikap mereka terhadap korupsi. Harusnya begitu. Tapi ini pertanyaannya doa makan, HTI, bahasa. Ini kata Ferry, masa ada pertanyaan soal Habib Rizik, ujar dia Ferry tadi ya. Beberapa pegawai KPK yang ikut tes dalam tes tersebut mengaku ada sejumlah pertanyaan janggal di dalamnya. Bahkan pertanyaan doa sebelum makan. Pegawai itu mengaku ada pertanyaan mengenai kenapa belum menikah. Hingga Islamnya Islam apa? Ada nyambung dengan wawasan kebangsaan? Anda menikah atau belum? Islamnya Islam apa? Mohon maaf, mungkin Islam NU gitu maksudnya kali ya. Islam Muhammadiyah gitu kali ya. Atau Islam HTI gitu kali ya. Ini yang bikin pertanyaan kan juga mohon maaf. Aduh, nggak ngaji gitu loh. Mana ada Islam apa? Islamnya Islam gitu bos. Kok Islam apa gitu loh. Aneh gitu loh. Islam itu ya Islam Nabi Muhammad SAW. Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wes, apalagi sahabat-sahabat utama Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan sebagainya. Nggak perlu ditanya Islamnya Islam apa. Ini, jangan dulu pelan-pelan. Saya pelan-pelan. Selain itu, para pegawai KPK yang menjalani tes pun diminta memberikan pernyataan sikap atas sejumlah isu. Mulai dari isu terorisme, HTI, EPI, hingga Habib Rizik. Bayangkan. Oh, nanti bisa dibaca nih. Oh, kalau orang ini sikapnya membela Habib Rizik, berarti orang ini radikal. Gitu maksudnya ya. Oh, kalau orang ini sikapnya bukan membela, melihat persoalan HTI secara jernih, bahwa HTI cuma sebuah organisasi yang menawarkan konsep dan gagasan, tidak pernah anarkis, tidak menggunakan senjata dan sebagainya. Oh, berarti orang ini radikal, intoleran, punya bibit-bibit terorisme. Begitu ya maksudnya ya? Ampun. Novel Baswedan pun mengakui ada sejumlah pertanyaan yang dia nilai janggal dalam tes tersebut. Ya, begitulah kata dia. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Allah. Mantan polisi ini mengaku sudah mendengar kabar adanya kemungkinan pemecatan bagi pegawai KPK yang tidak lulus tes, termasuk dirinya sendiri. Bos Indonesia, Anda mau bilang sedang baik-baik saja? Mereka tidak merasa puas menguasai KPK secara institusi, secara pimpinan, karena mereka tahu biar bagaimanapun KPK digerakkan oleh para pegawainya, oleh para penyidiknya. Dan mereka bukan cuma menginginkan supaya korupsi bisa lebih nyaman, bisa lebih lancar gitu ya. Paling gampang contohnya keluar SP3, surat perintah penghentian penyidikan terhadap kasus BLBI-nya Samsul Nur Salim. Anda ingat? Itu belum pernah terjadi, dan itu terjadi ketika Undang-Undang KPK direvisi yang kata-kata pemimpinnya, kata presiden, kata DPR, konon katanya revisi Undang-Undang KPK untuk memperkuat KPK. Ya, faktanya terbit SP3 dengan dalih yang sangat naif untuk memberikan kepastian hukum, kata pimpinan KPK, karena kasus ini sudah 2 tahun berlangsung dan belum menunjukkan tanda-tanda clear. Maka untuk memberikan kepastian hukum diberi SP3. Kepastian hukum buat siapa, bos? Buat para koruptor, bebas lagi, maksudnya gitu. Astagfirullahaladzim. Dan jangan lupa Samsul Nur Salim ini bukan cuma koruptor, dia tidak punya niat baik. Dia kabur bos ke Singapura, bawa uang negara triliun. Aduh, lalu ada lagi setelah Undang-Undang KPK direvisi, barang bukti hilang, mau menggeledah bocor. Mana pernah terjadi sebelumnya? Anda baca ceritanya, tulisannya Abdullah Hehamahua, mantan penasehat atau pengawas KPK. Dia mengatakan bahwa kalau mau ada pengintaian, apalagi penggeledahan, itu siapapun tidak tahu kecuali pimpinan yang nyuruh dan petugas yang diperintah.
Teman sebangkunya, teman sebelahnya nggak tahu. Si Edi hari ini mau menggerebek kantor Anu. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Bagaimana dia cerita habis sholat duha kalau nggak salah di musola KPK, lalu Abdullah Mahwa beramprokan dengan satu lift dengan beberapa anak muda yang di punggungnya ada tas backpack atau ransel. Dengan saling senyum, kamu mengangguk, Abdullah langsung tahu bahwa mereka akan berangkat untuk beroperasi, melakukan pengintaian atau penggerebekan. Tidak ada yang tahu. Ini bocor. Bocor, barang bukti tidak ada, bahkan satu truk barang bukti pun hilang. Anda masih mau bilang Indonesia baik-baik saja? Anda masih mau bilang KPK luar biasa? No, saya tidak sepakat. Saya tidak setuju. Ini negara Indonesia betul-betul menuju pada kehancuran yang luar biasa. Kalau dalam literatur kita dikatakan bahwa korupsi adalah extraordinary crime, kejahatan yang luar biasa, maka harus ditanggulangi, ditangani dengan cara-cara yang luar biasa. Dan sekarang benar-benar jadi luar biasa. KPK benar-benar dimandulkan. Dalam bahasa Tempo tadi, KPK dibredel. Bukan Tempo ya, tapi si itu Jawa Pos. KPK dibredel, saudara. Dibredel, ngeri, ngeri. Ini negara tidak baik-baik saja, saudara. Korupsi yang menjadi kejahatan luar biasa yang merampas hak jutaan, puluhan, belasan, bahkan ratusan juta rakyat Indonesia haknya dirampok, dirampas, dicuri. Sedang diberi angin. Cuman belum dikasih karpet merah, monggo korupsi rame-rame. Astagfirullahaladzim. Ngeri. Ngeri. Dan ini terjadi di era Joko Widodo. Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia. Mas Joko, sampean jangan berdalih itu urusan hukum. Saya tidak boleh intervensi soal hukum. Jangan berdalih begitu. Anak kecil juga tahu, siapapun tidak boleh intervensi secara hukum. Hukum tidak boleh intervensi. Anak kecil pun tahu. Anak SD, anak SMP yang baru sekolah belajar ini pun tahu. Tahu walaupun prakteknya amburadul babak belur. Tapi bukan itu yang diminta. Sampai sebagai kepala negara bisa memberikan arah pedoman bahwa penegakan hukum di Indonesia betul-betul tanpa pandang bulu. Itu yang top. Sampai sebagai presiden, kepala eksekutif, kepala negara bisa memberikan arahan perintah bahwa hukum betul-betul tidak tajam ke bawah, tumpul ke atas, tajam kepada oposan, bukan musuh ya, berseberangan dengan penguasa, dan lemah lunglai terkulai terhadap istana dan gerombolannya. Itu yang bisa diberikan arahan oleh seorang presiden seperti sampean. Bukan cicing wae, diem aja mingkem dengan dalih bahwa saya presiden tidak bisa dan tidak boleh intervensi terhadap hukum. Yes, betul. Tapi bisa memberikan arahan, guidance. Ini arah kita, ini wajah penegakan hukum kita. Gitu bos. Adil, transparan. Itu bos, bisa bos sampean bos. Maka begitu arahannya adil, transparan, tidak tebang pilih, tidak tajam ke bawah, tidak tumpul ke atas, tidak tajam ke oposan, tidak lemah lunglai kepada istana dan gerombolan, maka Anda punya wewenang nyentil aparat penegak hukum yang lari dari koridor yang sampean sampaikan tadi. Dan itu tidak sampean lakukan sebagai presiden. Ngeri, 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 ngeri. Saudara, sekali lagi, Indonesia tidak sedang baik-baik saja. Terpulang kepada Anda, rakyat Indonesia, mau apa? Saya, Edi Mulyadi, Forum News Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.